Untuk Omoda Z, ini harganya mulainya dari berapa, Kang? Kalau untuk Omoda Z, dia harga itu untuk promonya. oh ya, untuk promonya, untuk spesial tukar tambah. Ada bonus apa lagi nih untuk yang listrik? Untuk yang listrik udah ada bonus. Halo teman-teman YouTube, kembali lagi di channel Main Mobil bersama saya Agung. Dan pada kesempatan kali ini saya lagi main-main di dealernya Chery Depok nih, yang tepatnya ada di Margonda. Dan seperti yang teman-teman lihat sendiri bahwa saya akan coba mereview salah satu line up dari Chery, yaitu SUV crossover premiumnya milik Chery. Dan di sebelah kanan ini ada Chery Omoda 5 tipe Z, yang sebelah kiri ini yang versi EV-nya, yaitu Omoda E5. Jadi ini SUV crossovernya listrik milik Chery. Spesifikasinya seperti apa dan harganya seperti apa, serta promo-promo yang diberikan itu kayak gimana, makanya tonton terus videonya sampai habis. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang lagi nonton, yang belum subscribe, untuk di subscribe dulu. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar, mungkin ada kurang atau misalnya ada yang mau teman-teman tambahkan juga boleh, atau mau didiskusikan juga boleh. Dan jangan lupa juga untuk di share ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke keluarga kalian, barangkali memang ada yang lagi cari mobil-mobil yang berkualitas yang harganya terjangkau. Seperti apa spesifikasinya? Langsung aja kita bahas mobilnya. Untuk mobil yang pertama, saya akan coba review Omoda 5 tipe Z dulu nih. Jadi informasi buat teman-teman yang nonton bahwa di Omoda 5 itu ada 3 tipe ya. Ada tipe Z, tipe RZ di tengah, dan ada tipe GT. Dan ada GT all-wheel drive. Nah, kebetulan yang pada kesempatan kali ini akan saya review adalah Omoda 5 yang tipe paling rendah, yaitu tipe Omoda 5 tipe Z. Nah, spesifikasinya seperti apa dan harga serta paket promonya seperti apa, nanti kita akan ngobrol bareng sama sales marketing resminya dari Chery Margonda Depok. Makanya stay tune terus, nanti videonya di akhir kita akan ngobrol. Kita akan lihat dulu nih secara eksterior. Walaupun mobil ini sebenarnya tipe paling rendah, tapi pada dasarnya dari eksterior itu tidak terlalu banyak perubahan, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ini tipe Z ini mungkin looknya lebih ke clean look. Karena kalau misalnya perbedaannya dari grill, terus lampu, itu semuanya mirip-mirip. Dia juga udah ada LED projector juga, terus grillnya juga frameless, terus desainnya juga diamond cut, sama-sama juga. Dan di sini ada emblem Chery juga, sama seperti Omoda RZ. Mungkin berbedanya dengan Omoda GT, karena Omoda GT itu dia sudah nggak ada emblem gitu. Bedanya itu aja untuk di sana. Nah, terus bedanya lagi sama Omoda RZ dengan Omoda GT adalah dia ada garnish warna. Seperti kalau misalnya di Omoda RZ itu ada aksen merah-merah di bumper bawah, terus di sini itu ada. Dan di Omoda GT itu ada yang warna orange gitu. Sementara untuk tampilan depan semuanya sama. Dia juga sudah ada di RL. Terus lampunya juga menyatu, sennya juga LED. Jadi sama. Mungkin bedanya adalah dia LED-nya nggak running. Ya, dia cuma kedip-kedip aja. Tapi tetap dia sudah LED juga. Jadi untuk tampilan depan sebenarnya nggak begitu banyak perubahan. Bicara mengenai mesin, mungkin lebih enaknya kita buka aja kali ya kap mesinnya ya. Berbicara tentang spesifikasi mesin, sebetulnya dari 3 varian Omoda 5 itu semuanya basicnya mesinnya sama, yaitu 1500 cc turbo, dan dia menghasilkan power sekitar 145 horsepower dan torsinya 230 Nm. Itu 3 variannya sama-sama aja. Jadi teman-teman kalaupun beli yang tipe Z ini, dia performanya kurang lebih sama tenaganya, dan dia juga pakai penggerak roda depan. Mungkin bedanya dengan tipe GT adalah di GT ada varian all-wheel drive, alias 4 rodanya itu berfungsi untuk menyalurkan tenaganya gitu teman-teman. Jadi semuanya sebenarnya dari segi mesin spesifikasinya sama, tapi alternatifnya kalau misalnya teman-teman beli Omoda yang tipe Z adalah harganya jauh lebih murah. Dan walaupun dibandingkan dengan tipe yang pesaing-pesaingnya, itu dia harganya masih jauh lebih murah di tipe sebelah yang tipe paling rendahnya. Teman-teman bisa coba bandingin dulu, baru teman-teman bisa lihat di Omoda tipe Z ini. Nah, itu untuk dapur pacunya teman-teman. Sama aja dia juga mesinnya 1500 turbo
4 silinder, dan konsumsi bahan bakarnya sekitaran kalau misalnya dalam kota itu di 1:8 atau 1:9, sementara untuk luar kota itu bisa tembus di 1:15. Nah, untuk ketiga tipe tersebut itu kurang lebih konsumsi bahan bakar serta tenaganya itu sama. Mungkin bedanya itu di tipe GT, karena tipe GT kan dia ada varian yang all wheel drive, teman-teman. Jadi itu untuk bagian mesin. Kita coba cek ke bagian eksterior yang lain nih. Nah, ini salah satu fitur yang istimewa dari Omoda 5. Dan ini juga tersedia di varian yang paling rendah, yaitu Omoda 5 tipe Z. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buka kunci mobil, itu udah nggak perlu lagi pencet-pencet tombol yang ada di handle pintu. Karena dari tadi saya nggak megang kunci, saya cuma ngantongin kuncinya aja. Dan saat kita mendekat ke mobilnya, maka mobilnya akan otomatis terbuka. Jadi dia sudah smart entry, tapi dia namanya walk away. Jadi teman-teman udah nggak perlu megang apapun, cukup kantongin kuncinya aja, maka mobilnya kalau misalnya teman-teman posisinya lagi di parkiran, teman-teman datang, posisinya kalau udah mendekat ke mobil, maka mobilnya akan otomatis terbuka. Begitupun kalau misalnya teman-teman mau ngunci mobil, udah nggak perlu lagi pencet-pencet handle, walaupun memang ada pencetannya, tapi teman-teman cukup dikantongin aja kuncinya, dan saya akan peragain, nanti mobilnya akan terbuka secara otomatis. Kita buka dulu ya, ini posisinya kan kita kunci. Nah, nanti mobilnya itu akan terkunci secara otomatis kalau misalnya kita sudah menjauh. Nih, saya akan kantongin kuncinya, teman-teman akan lihat sendiri, mobilnya nanti akan terkunci secara otomatis. Nah, sekarang kita bicara ke eksterior bagian samping nih, teman-teman. Untuk bagian samping yang paling terlihat adalah dari velg. Walaupun ini tipe paling rendah, bedanya dengan tipe RZ dan tipe paling tingginya adalah cuma garnish aja. Jadi dia tetap pakai spesifikasi velg dengan ring 18 dan ukurannya besar, serta tipe RZ itu pakai ring 18 juga. Walaupun ini tipe paling rendah, kalau misalnya teman-teman bisa bandingin dengan kompetitornya, itu kompetitornya masih pakai ring-ring yang kecil. Jadi ini salah satu SUV crossover premium yang benar-benar worth it banget nih. Karena dia ringnya besar, mobilnya tinggi, dan enak dibawa ke mana aja. Jadi nggak perlu lagi ganti-ganti velg, karena warna velgnya juga dia sudah full hitam gitu. Jadi nggak perlu lagi ngecat-ngecat lagi. Teman-teman beli baru, posisinya dia sudah seperti ini. Terus bedanya lagi, kalau misalnya teman-teman bandingin sama tipe di atasnya seperti RZ dan GT adalah dia cuma nggak ada aksen-aksen merah-merahnya atau orange-orange-nya aja. Jadi ini benar-benar versi polosnya. Dan itu sebenarnya selera aja, teman-teman. Karena kadang ada yang memang suka yang lebih gahar, lebih sporty tampilannya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen yang lebih simple, lebih dewasa gitu desainnya, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan teman-teman. Terus bedanya lagi sama yang tipe RZ dengan GT adalah di tipe Z juga ini nggak begitu banyak fitur-fitur yang dihilangkan atau di downgrade. Seperti ada smart entry juga masih ada, walaupun tadi sudah ada fitur walk away. Terus juga panel-panel dari mobilnya juga dia bodinya nggak ringkih, alias benar-benar masih bagus-bagus, tebal-tebal. Itu kan akan mempengaruhi build quality dari mobil ini. Jadi teman-teman, mobil-mobil Tiongkok sekarang itu nggak seperti mobil-mobil zaman dulu, atau jangan disamakan sama barang-barang elektronik, teman-teman. Karena mobil ini dibuat dengan serius oleh brand Chery dan memang dipikirkan betul-betul kualitasnya. Jadi ini bisa jadi salah satu alternatif kalau misalnya teman-teman lagi cari SUV crossover premium yang harganya benar-benar murah. Beralih ke bagian belakang, perbedaannya dengan tipe RZ serta GT adalah sebenarnya di tipe Z juga dia sudah memiliki spoiler yang desainnya sporty, dan ini dia dua level kayak gini, karena memang walaupun kalau misalnya teman-teman lihat ini secara look memang bikin mobilnya jadi lebih gahar, tapi ini juga punya fungsi, teman-teman, yaitu dia bisa memberikan downforce kepada mobil. Jadi tekanan ke bawah supaya mobilnya tetap stabil dan tetap dapat cengkeraman ke aspal. Jadi insya Allah akan jauh lebih aman, walaupun memang tidak dianjurkan ya bawa mobilnya kencang-kencang. Jauh lebih aman, santai aja. Tapi kalau misalnya teman-teman urgent gitu,
insya Allah aman karena dia dapat gaya downforce dari spoiler yang ada di atas. Jadi ini nggak dihilangkan teman-teman, walaupun ini tipe paling bawah. Hanya saja perbedaannya adalah di bagian stop lamp teman-teman. Secara desain memang sama aja, tapi bedanya adalah kalau misalnya teman-teman bisa lihat di bagian stop lamp dia sudah full LED memang, tapi sennya dia belum sekuensial, berbeda dengan RZ. Tapi sayangnya adalah di bagian lampu yang berada di bagasi ini hanya hiasan aja teman-teman. Jadi ini nggak nyala. Cuma desainnya dia sama, kalau misalnya mau lampunya lagi nggak nyala, dia akan menyatu. Tapi akan terlihat kalau misalnya mobilnya sedang nyala lampunya gitu loh. Nah berbeda dengan RZ dan GT, dia nyalanya full dan sennya dia sudah sekuensial teman-teman. Terus di bagian belakang sini, di bumpernya dia nggak ada aksen-aksen warna di tipe paling rendah. Sama konsepnya seperti di bagian depan dan samping. Di bagian belakang juga dia konsepnya simple aja teman-teman, warnanya senada dengan mobilnya, jadi nggak ada aksen. Tapi tenang aja, di bagian belakang juga dia dapat sensor parkir yang lengkap. Selain ada sensor parkir di belakang, juga ada corner sensor, jadi ini nggak dihilangkan teman-teman. Terus di mobil ini juga terdapat kamera mundur gitu. Hanya saja memang kalau misalnya di tipe Z adalah bagasinya dia belum power back door, jadi masih manual gitu. Tapi secara ukuran, terus kompartisi seperti ini itu tetap ada teman-teman. Bedanya hanya di power back door aja ya teman-teman. Terus teman-teman kalau misalnya lihat bagasinya juga ini ukurannya memang besar karena mobilnya bisa dilihat itu cukup besar, walaupun secara kapasitas dia hanya 5 orang atau 2 baris. Jadi di bagian belakangnya ini membuat bagasinya jadi lebih luas. Kalau misalnya teman-teman mau nyimpen koper yang besar pun ini masih masuk banget ya. Ini bahkan kalau misalnya ada orang di dalam mungkin masih muat ya. Oke, di bawah sini dia ada tempat penyimpanan lagi, teman-teman bisa buka. Dan kalau tempat penyimpanannya dibuka, nah kalau misalnya ini dusnya dibuka, di bawahnya ada ban serep dan toolkit. Jadi ban serep serta toolkitnya dia ada di sini. Tapi perlu dicatat teman-teman bahwa ban serepnya ini dia temporary tipenya ya. Jadi velgnya nggak sama dengan velg yang ada di luar. Dia velgnya velg kaleng. Kalau misalnya teman-teman amit-amit bocor, ban serep ini hanya dipakai untuk ke bengkel gitu ya. Jadi nggak dianjurkan untuk dipakai secara terus-menerus ya. Karena ini tipenya temporary. Oke. Nah di bagian belakang sini juga disediakan lampu di sebelah kiri serta ada power outlet 12 volt di sini. Itu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman butuh kapasitas bagasi yang jauh lebih besar lagi, teman-teman nggak perlu khawatir, tinggal dilipat aja baris keduanya, maka teman-teman bisa dapetin kapasitas bagasi yang jauh lebih besar. Kita beralih ke bagian interior dari Omoda 5 tipe Z nih, tipe paling rendah nih. Sebelum kita ke dashboardnya, untuk bagian door trim, ini dia desainnya memang tidak semewah tipe RZ ataupun tipe E5, tapi ini dia full black dengan aksen bronze seperti ini. Dan ini ada panel yang seperti wood panel, cuma dia plastik, serta di sini juga dia tetap disematkan ambient light. Jadi walaupun ini tipe paling rendah, tapi secara desain dan fitur itu nggak begitu banyak yang dihilangkan gitu teman-teman. Terus di bagian sini power window dia ini sudah auto. Nah kita ke bagian spion, pengaturan spion di sebelah kanan ini juga dia di tipe Z, dia sudah bisa electric retractable dan juga dia udah electric mirror. Jadi walaupun ini mobil tipe terendah, tapi tidak terasa mobilnya itu tipe yang paling bawah. Terus ke bagian power window juga dia empat-empatnya sudah all auto. Jadi naik turunnya dia sudah otomatis. Terus di sebelah kanan ini juga dia ada speaker. Cuma bedanya dengan tipe RZ adalah dia speakernya ini masih standar. Kalau tipe RZ itu dia pakai speaker premium. Nah, sekarang kita bicara mengenai fitur di bagian dashboard Omoda RZ ini. Ingat ya teman-teman bahwa mobil ini adalah mobil tipe paling rendah dari Omoda 5. Tapi kita cek nih, fiturnya ada apa aja. Apakah banyak yang beda banget dengan Omoda 5 RZ atau GT? Kita coba lihat. Dari speedometer teman-teman. Dia speedometernya tetap pakai yang LCD, full digital. Jadi informasinya semuanya ada di sini. Tapi secara desain memang dia simple banget. Dia ada tachometer, ada speedometer, ini dia ada di sini. Tampilannya seperti analog, tapi dia versi digital. Dan
sama-sama dia udah dapat LCD yang menyambung seperti ini. Dia 20,1 inch. Jadi tetap dia pakai LCD-nya sama kurang lebih. Terus di bagian fitur ini juga kita coba cek ya. Di sini juga dia disematkan multi information display juga sama. Dan yang paling penting adalah di mobil ini juga sudah disematkan ADAS. Jadi sistem keamanan dan kenyamanannya ini tetap ada walaupun ada di varian terendah. Berbeda dengan kompetitor-kompetitornya, Omoda Z ini dia sudah dilengkapi dengan fitur ADAS. Sementara di kompetitornya, tipe paling rendahnya itu dia tidak memakai ADAS. Dia cuma ada di tipe paling tingginya. Jadi teman-teman, benar-benar ini seperti membawa mobil yang premium teman-teman. Walaupun harganya murah ya. Dan setirnya juga dia pakai yang flat button. Jadi di bawahnya ini dia pipih. Jadi bikin teman-teman itu aksesnya jadi lebih mudah ya untuk keluar masuk. Terus setirnya juga dia masih manual, nggak elektrik. Cuma dia sudah tilting dan teleskopik. Serta di bagian setir, tombolnya ini dia sudah lengkap. Ada cruise control, terus ada ADAS tadi ya. Juga dia masih lengkap. Sebelah kanannya juga dia ada pengaturan untuk audio atau head unitnya. Jadi benar-benar setirnya nggak beda jauh bentuknya. Terus fiturnya di bagian setir juga nggak beda jauh. Jadi ini benar-benar nggak kerasa mobil tipe yang paling rendah teman-teman. Yang lain-lainnya semuanya sama. Mungkin yang berbeda adalah dari desain bagian dalam. Terus di bagian tengah sini juga dia sudah ada head unit, teman-teman. Di sini juga dia sudah touchscreen full. Di sini dia bisa Android Auto, Apple CarPlay juga bisa, dan juga bisa yang lain-lain. Dia juga bisa voice command, jadi sama. Terus balik ke bagian tengah, dia AC-nya juga sistemnya pakai touchscreen, teman-teman. Jadi di sini dia nggak ada tombol. Dia cuma seperti panel aja. Di sini dia ada gambar-gambar keterangannya, ada bagian nyala mati AC, ada auto, ngatur suhu, terus ngatur arah semburan dan ngatur volume fan. Mungkin dia tampilannya ada di bagian head unit. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini tombolnya, sementara tampilan AC-nya dia ada di bagian head unit. Dan dia cuma memang walaupun tipe paling rendah, dia tetap fitur AC-nya dia sudah dual zone. Jadi benar-benar nggak kerasa mobil yang tipe paling rendah, teman-teman. Terus kuncinya juga dia seperti ini bentuknya. Tuh ya. Ada logo Chery di belakang. Di sini ada tombol 4, ada untuk nyalain mobil dari luar. Jadi kalau misalnya mobilnya teman-teman lagi mau pulang dari mall, terus mobilnya kejemur, teman-teman bisa langsung nyalain dari luar walaupun mobilnya ada di parkiran. Terus dia juga bisa buka bagasi di sini sama buka tutup kunci mobilnya gitu, teman-teman. Terus di bagian tengah sini juga dia sudah disediakan wireless charging baik untuk kuncinya ataupun untuk handphone, teman-teman. Untuk tuas transmisinya dia modelnya sporty seperti ini. Hampir sama dengan yang tipe RZ. Jadi kesannya teman-teman ngerasa di bagian interiornya nggak terasa ini mobil murah, teman-teman. Terus walaupun ini tipe terendah, dia sudah dilengkapi dengan electric parking brake, terus auto hold, ada drive mode, ada eco mode. Ini bisa, terus ada tuas di sini untuk nyalain multimedia atau head unit serta ngatur untuk volumenya. Ada 2 cup holder di tengah dan juga ada armrest di bagian belakang sini, teman-teman. Serta tempat penyimpanannya untuk bagian dalam ini dia dalam banget. Mungkin yang terasa sangat berbeda di tipe varian Z ini adalah sunroof. Jadi memang di tipe Z ini dia belum ada sunroof, teman-teman. Jadi dia cuma polos aja. Untuk bagian joknya juga dia mirip-mirip. Dia juga pakai yang desainnya seperti bucket seat. Terus dia juga sudah kulit. Tapi untuk bagian tengahnya dia fabric. Jadi ini dia perpaduan antara kulit dengan fabric. Nah, bedanya dengan tipe di atasnya adalah dia belum electric seat, teman-teman. Jadi dia masih manual ya. Sementara untuk ambient light di sini di bagian dashboard, di bagian door trim, airbag, ADAS, itu semuanya masih sama, teman-teman. Jadi nggak ada alasan lagi buat beli Chery Omoda tipe Z walaupun ini tipe terendah tapi terasa mobilnya nggak begitu rendah. Kita coba cek ke bagian belakang. Oke, untuk bagian belakang sendiri bener-bener lumayan lega ya. Ini saya lumayan tinggi juga. Ini posisi nyetir saya tadi di depan. Dia masih lumayan leluasa. Untuk ruang kaki bagian depan ini juga masih ada. Untuk headroom juga masih ada. Di bagian tengah sini dia udah ada double blower ya, tapi dia nggak bisa ngatur suhu. Jadi AC-nya itu mengikuti pengaturan suhu yang ada di bagian depan. Terus di sini juga dia ada USB port, ada 1 di sini.
Terus untuk bagian door trim dia dilengkapi dengan tweeter dan ada speaker juga. Terus di bagian door trimnya juga dia pakai seperti panel wood seperti ini, cuma dia warnanya hitam yang motifnya garis-garis sama seperti yang di depan. Cuma dia nggak ada ambient light di bagian belakang, serta masih ada garnish yang warna bronze seperti ini. Terus ada soft touch di bagian handle-nya, itu ada juga. Nah untuk bagian belakang sini dia sama kulit perpaduan dengan fabric juga, warnanya hitam juga. Terus di bagian tengah sini dia ada armrestnya juga, jadi dapat armrest. Terus ada headrest 3, jadi buat bagian belakang ini bisa untuk 3 orang teman-teman. Saya cobain ke bagian tengah ya. Nah di bagian tengah ini sayangnya memang ada sedikit gundukan di bagian sini, walaupun sebenarnya saya juga nggak tahu ya fungsinya untuk apa, karena mobil ini penggerak roda depan, jadi harusnya nggak ada gundukan ini ya, harusnya ya. Nah tapi untuk ya selayaknya yang duduk di tengah ya, cuma ini memang joknya nggak begitu keras, jadi lumayan enak. Cuma memang bagian punggung aja nih yang keras, karena dia kan tegak, ada armrest di sini. Jadi untuk bagian tengah kayaknya ya so-so lah ya. Dibilang enak enggak, dibilang nggak enak juga, ya emang nggak ada yang enak ya untuk duduk di tengah di bagian row kedua mobil 5-seater teman-teman. Cuma sisanya oke banget, karena di sini untuk bagian belakang nggak akan kegerahan juga, karena dia dapat double blower walaupun memang tidak bisa ngatur ya. Nah ini untuk mobil Omoda 5 yang tipe bensin. Nah saya akan review juga Omoda 5 yang tipe listrik, barangkali teman-teman pengen yang jauh lebih modern dan ramah lingkungan. Kayak gimana spesifikasinya, kita cek aja langsung ya. Nah tadi kan saya udah bahas spesifikasi dari Omoda 5 tipe Z nih, yang varian bensin dengan mesin 1500 turbo, 145 horsepower, 230 Nm. Nah sebelah kiri saya ini ada Omoda 5 juga, tapi ini bedanya dia yang varian listrik teman-teman, yang sekarang lagi banyak banget yang minat, karena sekarang dia sudah ada sekitar 3.600-an pemesanan nih teman-teman. Jadi sudah banyak warga Indonesia yang udah nggak perlu khawatir lagi, udah nggak takut lagi untuk pakai mobil listrik. Karena kenapa teman-teman? Bukan karena alasan atau karena saya lagi promosiin mobil ini, tapi memang kenyataannya pemerintah dan semua stakeholder terkait itu memang sedang gencar-gencarnya meningkatkan fasilitas-fasilitas untuk mobil-mobil listrik. Ada portable charging, ada station charging, mau itu ada di pom bensin, rest area, ataupun teman-teman di PLN, bahkan di dealer-dealer itu juga ada. Apalagi mobil ini juga pakai ports yang universal. Jadi di semua tempat insya Allah teman-teman nggak akan takut untuk nggak dapat tempat charging. Jadi menurut saya nggak ada alasan lagi untuk takut membawa mobil listrik teman-teman. Selain karena memang efisiensinya yang tinggi, terus bisa membuat teman-teman juga jadi jauh lebih hemat untuk dipakai harian. Ini juga memiliki desain yang futuristik serta yang bener-bener ganteng banget nih kalau menurut saya pribadi ya. Di Omoda E5 ini, varian Omoda 5 yang bagian listrik ini, yang spesial adalah ini saya mau tunjukin sesuatu nih teman-teman. Bagi teman-teman yang masih bingung, di paket pembelian Omoda 5 listrik ini, teman-teman akan mendapatkan ini teman-teman. Ini namanya portable charging. Jadi ini adalah kabel yang digunakan untuk mengecas Omoda E5 ini. Dan ini bisa dicolokin ke colokan rumah teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi di luar kota atau lagi di suatu daerah yang nggak ada colokan, teman-teman juga tetap masih bisa ngecas dengan menggunakan portable charging. Dan ini ada di paket pembelian, jadi teman-teman nggak perlu beli lagi ya. Ini sudah gratis. Terus selain ada portable charging ini juga ini dapat namanya wall charging teman-teman. Ini memang agak besar ya, mohon maaf. Ini dia dapat wall charging. Wall charging itu apa? Jadi setiap teman-teman beli Omoda E5, teman-teman akan mendapatkan free wall charging yang akan ditempelkan di rumah teman-teman. Jadi ini bisa dipasang di rumah teman-teman, dan ini memang cuma ada satu. Jadi peruntukannya memang untuk di charge di rumah di saat mobilnya parkir. Mungkin teman-teman pulang malam terus di charge, pagi kan bisa penuh gitu. Jadi ini dapat juga di paket pembelian teman-teman. Terus selain yang dua ini, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur V2L. Jadi maksudnya V2L adalah vehicle to load. Artinya mobil ini bisa jadi sumber listrik atau genset berjalan. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih simpelnya ya.
Jadi teman-teman bisa menggunakan mobil ini sebagai sumber listrik dan akan dapat kabel V2L-nya. Jadi itu juga dapat di paket pembelian. Jadi teman-teman tadi dapat portable charging, dapat wall charging, juga dapat kabel V2L. Jadi itu semuanya ada di paket pembelian. Teman-teman nggak perlu beli lagi. Dan selain itu, untuk kenyamanan dan keamanan teman-teman, mobil ini kan menggunakan baterai. Dan kekhawatiran orang kebanyakan sekarang adalah takut baterainya kenapa-kenapa. Nah, untuk Chery Omoda E5 ini, kalau misalnya teman-teman beli, itu nggak perlu khawatir. Karena sudah diberikan sertifikat lifetime. Jadi, ada garansi lifetime di mobil Omoda E5 ini. Jadi, kalau misalnya teman-teman beli Omoda E5, itu dapat garansi baterai lifetime, alias seumur hidup. Jadi, itu ada sertifikatnya, nanti saya akan tampilkan di sini. Dan itu akan jadi bukti bahwa teman-teman bisa dapat mobil ini. Tapi kalau misalnya ke tangan kedua, itu garansinya akan berubah ya. Jadi itu khusus untuk tangan pertama aja teman-teman. Jadi itu, nah, kalau misalnya teman-teman penasaran dengan harganya, kita langsung aja ngobrol sama sales marketing resmi dari Chery Omoda Margonda Depok. Nah teman-teman YouTube, sekarang sudah ada marketing resmi dari Chery Margonda Depok nih, dengan Kang Gary ya. Gimana Kang Gary? Sehat? Alhamdulillah Mas Agung. Sehat. Gimana kabarnya Mas Agung? Alhamdulillah sehat. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya Kang Gary ya. Kita ketemu lagi sama Kang Gary, jagoannya dari Chery Margonda Depok ya. Iya, benar Mas Agung. Nah, Kang Gary, ini saya mau tanya-tanya nih. Ini kan Boleh. tadi saya udah bahas Chery Omoda 5 yang tipe paling rendah ya, ini yang Z ya. Tipe Z. Dan ini ya ada yang Chery Omoda listrik. E5, iya. Kalau ini kan kita udah bahas di video sebelumnya ya. Benar. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu detailnya, teman-teman bisa cek aja video sebelumnya. Iya. Sama kita bahas juga sama Kang Gary ya. Di situ ada, karena nggak ada perubahan ya Nggak ada untuk perubahan, bagian Mas Agung. Omoda E5 ya. Iya, benar. Oke. Nah, untuk Omoda RZ nih Kang Gary, kalau misalnya pengen tahu nih ketersediaan unitnya gimana nih untuk Omoda Z nih? Untuk Omoda Z Iya. dan RZ NIK 2023, kita masih ready. Oh masih ready untuk ready, NIK Mas Agung. 2023? Iya, benar. Untuk tipe Z dan RZ? Ya, cuman untuk warnanya tinggal warna hitam sama grey aja. Oh, Untuk NIK 2023 ya. NIK 2023 itu ketersediaannya cuma tinggal warna hitam Grey. sama warna grey. Iya, benar. Kalau misalnya yang mau yang warna lain gimana Kak Gary? Itu di NIK 2024. Oh di NIK 2024. Kalau NIK yang 2024 berarti all warna masih ada? Masih ada Mas Agung. Oke masih ada. Tapi kalau misalnya bedanya, kalau misalnya beli NIK 2023 sama 2024 apa dong? Bedanya di potongan aja Mas Agung. Oh, di potongan. Oke, karena memang di video ini kita nggak boleh nyebutin potongan Nggak ya. boleh. Jadi teman-teman langsung tanyain aja ke Kang Gary ya. Call aja ke aku. Langsung call ke Kang Gary, Iya. tanyain potongannya bedanya kayak gimana tuh ya. Benar. NIK 2023 sama 2024. Iya. Oke. Tapi untuk dari segi harga nih Kang, untuk Omoda Z ini harganya mulainya dari berapa Kang? Kalau untuk Omoda Z, dia Ah. harga itu di 342.800.000. 342.800.000. Iya. Oke. Terus Untuk ini yang untuk yang apa lagi? untuk yang RZ dia Ah. di 409.800 harganya. 409.800. Iya, benar. Oke. Kalau misalnya yang Z nih, kalau mau kredit, ini dia bisa DP berapa? DP minimal 15% Mas Agung. Minimal 15%. Berarti kalau misalnya di sekitar dihitung-hitung itu berapa Ya, nilainya? untuk yang Z itu DP mulai dari 20 juta. 20 jutaan ya. 20 Oke. jutaan. Kalau Terus untuk yang RZ mulai dari 30 jutaan. mulai dari 30 jutaan. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen punya mobil Omoda 5Z ini cukup bayar 20 jutaan aja ya. Iya. Sementara kalau misalnya mau tipe yang RZ yang lebih tingginya lagi itu di Mulai 30 jutaan. 30 jutaan ya. Itu gimana balikin teman-teman aja, itu kebutuhannya seperti apa. Terus ada apa lagi nih Kang yang menarik nih untuk promonya? Oh iya, untuk promonya, Ah. untuk spesial tukar tambah nih Mas Agung. Oke. Kalau teman-teman ada yang mau tukar tambah untuk mobil pembelian Omoda, Oke. udah tipe RZ dan tipe Z, Heeh. kita ada free PPF Mas Agung. Oh, free atau PPF? Fine Protection. Oh, itu jadi khusus dia untuk tukar tambah mobil. Oh, itu khusus tukar tambah aja. Iya, tukar tambah. Oke, dapat free PPF. PPF. Jadi mobilnya dilaminating gitulah ya. Iya, dilindungi. Dilindungi catnya. ya, dikasih tempered glass lah Iya, ibaratnya benar. ya. Oke, jadi teman-teman memang kalau misalnya mobil baru alangkah baiknya dirawat supaya catnya lebih bagus ya. Kalau misalnya di luaran PPF itu bisa puluhan juta ya, Kang. Iya, benar. Oke, terus apa lagi, Kang? Untuk pembelian cash juga kita masih free insurance. Heeh. Untuk tipe Z, Omoda, dan Oke. RZ juga. Heeh. Oh, dapat asuransi juga. Iya, Oke. untuk pembelian cash. Terus apa lagi, Kang? Terus untuk
bonus masih sama seperti yang waktu itu Mas Agung. Bonusnya untuk nano coating untuk yang tipe RZ dan Z. Oke. Free nano coating, anti karat, kaca film depan untuk 3M. Oke. Oh, sama tambah satu lagi ada payung sekarang. Oh, ada payung sekarang. Aku ada payung spesial. Oh, bonus apa sekarang ada payung. Ada payung. Payung cherry berarti. Payung cherry aku udah buat sama Oh, tim oke. aku udah buat. Jadi khusus di Kang Geri bonusnya tadi banyak ya. Banyak Mas Agung. Ada nano coating, terus ada free PPF khusus yang trade-in Trade-in, ya. Terus bisa juga dapat kaca film 3M depan ya, itu original ya. Ya. Terus juga dapat asuransi juga ya. Ya. Terus nah tadi kan kita udah bicara untuk yang tipe bensin nih, Ya, yang bensin Omoda Mas Z dengan RZ ya. Benar Mas Agung. Oke, nah kalau misalnya teman-teman yang mau beli Omoda yang listrik, ini gimana nih Kang? Untuk yang listrik kita DP start mulai dari 74 juta itu 74 selama 5 tahun. 74 juta selama 5 5 tahun. tahun, Mas Agung. Oke. Itu untuk berapa tahun? 5 tahun. Untuk 5 tahun ya. Oke, untuk 5 tahun. Terus ada bonus apa lagi nih untuk yang listrik? Untuk yang listrik udah ada bonus wall charger, cover P2L, sama portable charge. Sama portable charge. Ya. Oke. Terus untuk bonus-bonus yang lainnya? Untuk bonus yang lain itu sama Mas Agung seperti yang itu. Oh, seperti yang bensin sama ya, dapat juga. Kalau misalnya trade-in juga berlaku juga. Trade-in berlaku untuk yang mobil listrik juga. Oh, yang listrik juga berlaku. Pokoknya untuk promo trade-in kita berlaku untuk mobil yang bensin maupun yang listrik. Oke, jadi buat teman-teman yang mau trade-in, mau mobil listrik ataupun yang bensin, yang Omoda 5 itu dapat free PPF ya. PPF Mas Agung. Itu teman-teman bisa langsung tagih aja, langsung cari Kang Geri ya, benar, di Cherry Margonda Depok ya. Itu pasti dapat free PPF. Oke, itu khusus promo trade-in ya. Trade-in Mas Agung. Oke, untuk promo yang lain-lainnya berarti sama ya. Sama Mas Agung. Dapat kaca film juga. Kaca film untuk dapat detailing juga. Dapat poles ya. Poles, ya. Oke, itu dapat juga khusus di Kang Geri ya. Oke, terus di sini bisa apa Kang? Di sini kita untuk bengkelnya udah 3S Mas Agung. Jadi udah ada untuk penjualan terus self, servis sama spare part. Jadi untuk daerah-daerah sekitar Depok ataupun yang dari daerah bisa untuk servis di sini, bisa untuk beli spare part juga di sini. Pembelian mobilnya juga bisa di sini. Oh, jadi gampang ya. Gampang Mas Agung. Terus untuk yang mau beli nih Kang, untuk cover areanya itu bisa daerah mana aja Kang kalau mau beli mobil di sini? Oke. Kalau untuk area sih aku bebas Kang Agung. Untuk se-Indonesia kita masih bisa melayani seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia bisa ya? Bisa, Mas Oke, tapi syarat ketentuannya nanti tanya langsung aja ke Kang Geri ya. Tanya aku aja nanti. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman yang tinggalnya di wilayah area Depok nih, tadi kan kita belum tanya alamat ya. Alamat lengkap di mana nih showroomnya? Kalau untuk showroom kita di Jalan Margonda Raya nomor 250 Kemiri Depok. Jadi intinya setelah lampu merah Juanda itu kurang lebih 100 meter sebelah kiri ada. Oh, sebelah kiri ada ya? Langsung masuk jalur lambat aja ya? Jalur lambat masuk. Oke, nanti ada di sebelah kiri dan cari aja teman-teman Kang Geri, tagih tuh free PPF-nya ya. Boleh khusus, ya? Khusus trade-in ya. Khusus trade-in ya, jangan lupa ya. Oke, terus ada lagi atau udah cukup Kang? Cukup Mas Agung. Udah cukup ya? Oke, jadi itu dia teman-teman untuk spesifikasi, harga dan promo untuk Omoda Z, Omoda 5 RZ sama Omoda L5 yang listrik ya. Jadi buat teman-teman yang berminat langsung aja datang ke Cherry Margonda Depok dan cari aja ke Kang Geri ya. Atau nanti bisa telepon aku. Atau bisa telepon atau WhatsApp, nanti nomornya saya cantumin di bawah atau di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi sosial media dari Kang Geri ya. Jangan lupa juga follow. Iya, jangan lupa juga untuk Mas Agung. follow dan subscribe channel Main Mobil ya. Oke, jadi itu dia teman-teman. Kalau misalnya informasinya ada yang kurang-kurang atau ada yang keliru, itu boleh cantumkan di kolom komentar ya, karena kan kita manusia biasa ya. Nggak luput dari kesalahan. Betul banget. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih juga Kang Geri udah berbagi informasinya ya. Terima kasih banyak. Jadi nanti teman-teman silahkan buktiin sendiri pelayanan dari Kang Geri di Cherry Margonda Depok. Kalau gitu saya Agung pamit dan Kang Geri juga pamit. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.